Ibu Gohara, yang absen di sepanjang kehidupan Hara menuntut 50% dari warisan Hara. Ibu kandung Gohara yang telah meninggalkan Hara dan kakaknya hampir sepanjang hidup Gohara, pertama-tama memperoleh pengacara untuk mendapatkan 50% dari warisan Gohara. Namun, ayah dan saudari laki-laki Hara menganggap klaim itu konyol. Ayah Gohara telah memberikan setengahnya kepada saudara laki-laki Gohara. Sang ayah berkata, dia meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil dan pergi. Hak apa yang dimilikinya untuk warisan Gohara? Ayah Hara pergi ke seluruh negeri sehingga ia bisa membiayai pendidikan Hara dan kakaknya. Hara dan saudara lelakinya dibesarkan oleh nenek mereka, dan saudara lelakinya juga merawat Hara. Karena ayah Hara menyerahkan setengahnya kepada kakak laki-laki Hara, warisan akan dibagi 50-50 antara ibu Hara dan kakak laki-laki Hara. Namun, saudara laki-laki Hara dan ayah akan melawan klaim ibu Gohara. Saudara laki-laki Hara berkata, Hara berusia 9 tahun ketika ibu kandung kami meninggalkan kami. Ia bertempur dengan trauma karena ditinggalkan sepanjang hidupnya. Meskipun orang tua mereka datang ke pemakaman, dia mengatakan ibunya mengganggu di pemakaman dan merekam prosesnya. Dia melanjutkan dengan menemui pengacara dan mencari cara dia bisa menerima warisan Hara. Hara diketahui memiliki banyak real estate dan memiliki banyak properti. Kakak Hara memasukkan surat yang ditulis Hara untuk mengungkapkan kesedihannya di tahun 2016, terutama tentang ibunya. Cara saya berbicara, cara saya berpikir, ini menjadi kenyataan. Saya perlu melindungi diri saya terlebih dahulu dan mengenal diri saya sendiri yang terbaik. Saya tahu saya peka dan tahu diri sendiri yang terbaik. Saya tahu saya mengambil energi dari diri saya sendiri dan berusaha menjadi bahagia dan positif. Aku merindukan ibuku. Aku benar-benar merindukan ibuku. Aku menelan perasaan ini ke dalam hatiku dan tidak bisa meludahkannya tetapi menahannya. Aku sangat terluka. Tidak apa-apa untuk terluka. Dia menyatakan, saya ingat ketika ibu saya meninggalkan rumah. Saya tidak tahu mengapa. Ayah saya memberitahu kami bahwa dia mungkin menginginkan sesuatu dan kemudian membuat keputusan drastis. Kami masih ingat dia dibawa pergi dengan ambulan. Hara dan saya dibuang oleh ibu kami. Itu sebabnya Hara selalu ingin dicintai. Itu membuat saya sangat marah bahwa dia berpura-pura menjadi ibunya setelah Hara pergi. Aku benci dia mengatakan dia ibunya. Pertukaran pesan teks Hara dengan saudara lelakinya juga terungkap. Kakak Hara mengatakan, aku mohon padamu, jangan pikirkan pikiran buruk dan jangan sakiti diri sendiri. Tetap sehat dan seiring berjalannya waktu menikahlah, punya anak, dan jalani hari-harimu dengan baik. Ketika kamu sedih, menangislah dan biarkan saja. Aku mencintaimu, saudariku. Hara menjawab, aku mencintaimu, Opa, jangan khawatir. Kakak lelakinya menulis pesan lagi, aku tahu kamu pasti sedih, hatiku juga sedih. Makan banyak makanan yang enak di Jepang. Kakak idola Hara, Go Ho-in, juga telah mengajukan petisi untuk Gohara. Pada 18 Maret, Go Ho-in berdiri di hadapan para wartawan di kantor hukum Sojogu, Seoul, untuk membuat pernyataan tentang warisan Hara yang terlambat. Pada hari yang sama, pengacaranya, Noh Jong-un, mengumumkan bahwa mereka akan bergerak maju dengan sebuah petisi untuk mengesahkan Undang-Undang Gohara. Kami membuat petisi legislatif kepada Majelis Nasional untuk memperlakukan Gohara Act pada tanggal 18. Menurut sistem hukum saat ini, jika seorang anak meninggal sebelum orang tua karena kecelakaan, harta benda anak termasuk kompensasi untuk kematian merupakan warisan bagi orang tua yang menelantarkan anaknya. Hasilnya tidak sejalan dengan keadilan universal dan kemanusiaan karena orang tua akan mengambil manfaat harta dari anak yang malang, sementara tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membesarkan anak. Kakak almarhum Gohara juga membuka tentang pengajuan petisi untuk Hara Lau. Noh melanjutkan, ketika kami melanjutkan dengan kasus persidangan warisan, kami juga mengajukan petisi untuk diberlakukan Undang-Undang Gohara, yang merupakan revisi Undang-Undang tentang hukum waris. Petisi untuk UU Gohara akan ditinjau oleh majelis karena sudah berhasil mencapai 100.000 tanda tangan.
Petisi untuk UU Gohara telah mencapai lebih dari 100.000 tanda tangan dalam batas waktu 30 hari dan akan ditinjau oleh Majelis Nasional. Menurut Go Ho-in, kedua saudara kandung bersatu kembali dengan ibu kandung mereka pada tahun 2017, ketika Hara menderita depresi dan disarankan untuk mencari ibunya yang terasing. Namun, saudara kandung dan ibu kandung mereka tidak dapat meningkatkan hubungan mereka sebagai keluarga sebelum kematian Gohara tahun lalu. Dia melanjutkan, "Ketika saya pertama kali diberitahu bahwa dia telah meninggal, saya tidak bisa mempercayainya. Dilaporkan bahwa Hara pernah mencoba menyakiti diri sendiri sebelumnya, tetapi sebenarnya itu sudah beberapa kali. Ada sekitar 5 kali di mana saya harus datang ke Seoul tiba-tiba setelah diberitahu bahwa dia minum obat berbahaya. Setiap kali saya melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan informasi tersebut menjadi rumor." Istri Go Ho-in juga ingat almarhum Gohara. Dia bercerita, "Aku ingin tahu apa yang sedang dia alami. Kami berpikir bahwa tumbuh tanpa seorang ibu mempengaruhinya secara negatif. Dia selalu ingin dicintai. Meskipun dia punya banyak teman dan juga berkencan, dia tidak dapat menemukan kepuasan. Saya pikir ada lubang di hatinya yang terlalu besar untuk ditutup-tutupi." Akhirnya, Go Ho-in menanggapi pertanyaan tentang warisan Hara yang tersisa. Tidak ada warisan sebanyak yang diyakini semua orang. Mereka mengatakan warisan 10 miliar won Gohara, tetapi tidak seperti itu. Dia benar-benar mengambil beberapa istirahat selama masa promosi. Ada juga biaya signifikan yang datang untuk menjadi seorang selebriti. Ada tagihan gas kota di rumah tempat dia tinggal yaitu 2 juta won per bulan, komentarnya. Go Ho-in dan keluarganya berencana mendirikan organisasi nirlaba atas nama Hara jika dia berhasil melindungi warisan mendiang penyanyi itu. Belum ada rencana khusus di sana, jadi aku berhati-hati. Tapi, sebuah organisasi untuk membantu keluarga orang tua tunggal dan semacamnya. Aku ingin nama Gohara diingat dengan makna yang baik untuk waktu yang lama. Go Ho-in menjelaskan. MBC True Story mengungkapkan bahwa Hara meminta pamannya untuk membantunya menemukan ibunya sebelum dia meninggal. Telah terungkap bahwa Hara telah meminta kerabatnya untuk membantunya menemukan ibunya sebelum meninggal. Pada tanggal 1 April, program dokumenter MBC True Story menayangkan sebuah episode yang mengungkapkan lebih banyak tentang kehidupan keluarga Hara. Paman Hara mengungkapkan di siaran bahwa Hara mengatakan kepada saya untuk tidak memberitahu siapapun dan meminta saya untuk menemukan ibunya untuknya. Saya hanya berpikir bahwa dia merindukan ibunya saat dia semakin tua. Laporan menyatakan bahwa psikiater Hara juga merekomendasikan bintang itu bertemu ibunya 3 tahun lalu. Kakak laki-laki Hara, Go Ho-in, menyatakan, "Setelah mereka bertemu, Hara mengatakan kepada saya bahwa dia seharusnya tidak bertemu dengannya. Dia tumbuh sangat merindukan dan membenci ibunya. Tetapi, setelah bertemu dengannya, dia tidak memiliki perasaan atau kenangan itu, mengatakan itu aneh atau asing." Setelah True Story MBC menemukan masalah seputar meninggalnya Hara, saudara lelaki Hara telah membagikan pemikirannya secara online. Dia menulis, "Saya menulis setelah menerima banyak pesan yang menyentuh hati. Beberapa orang mungkin berpikir saya menulis terlalu sering, tetapi saya meminta pengertian Anda untuk saat ini. Aku tidak bisa mengatakan betapa marahnya aku dan betapa aku kecewa pada ibuku. Aku harus memintanya pergi, karena dia mencoba untuk merekam percakapan kami di pemakaman Hara. Belakangan, saya mendengar dia juga meminta selebritas untuk berfoto di pemakaman putrinya sendiri." Untuk itu, netizen berkomentar, "Bagaimana seorang ibu bisa tidak pantas dan tidak tahu malu? Anda tidak akan melakukan itu kepada orang asing, apalagi putri Anda. Tidak heran kalau saudara itu begitu kesal." Omong kosong apa? Bertemu dan meminta foto beberapa selebriti di pemakaman putrinya? Saya tidak bisa berkata-kata. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.